3, 2, 1, action. Oke teman-teman, selamat jumpa lagi dengan acara Ngobras, ngobrol tentang sastra. Ini episode yang ke-6. Hari ini teman-teman terus istiqomah membaca. Supaya apa? Supaya teman-teman terus mendapat pengetahuan. Kenapa membaca novel? Karena dengan membaca novel teman-teman akan banyak belajar tentang filsafat. Bagaimana juga tentang menjadi manusia yang survive, menjadi orang yang toleran, bagaimana menjadi manusia yang akhirnya mau memaafkan, dan akhirnya menjadi orang pribadi yang utuh, bahagia, dan seterusnya. Nah, hari ini teman-teman saya akan membedah novel, judulnya Kesetiaan Mr. X. Ini novel dari Jepang, pengarangnya Keigo Higashino. Nah, pasti novel ini seru, maka saya akan dibantu, akan dibedah oleh salah satu teman saya, mahasiswa Universitas Pamulang, jurusan Sastra Indonesia semester 8. Silakan perkenalkan, namamu siapa, asal dari mana, TK, SD, SMP, SMK, silakan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ratnajuita. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara, lulusan tahun 2017, SMK Negeri 1 Bojonggede. SD? SD-nya di SD Cimanggis 03. Cimanggis Depok? Enggak, Cimanggis di Ciputat? Enggak Pak, namanya Cimanggis, cuma dia di daerah Bojonggede juga. Oh, Cimanggis banyak? Ada Cimanggis Ciputat, Cimanggis, oke, terus SMP? Namanya Cimanggis sih, cuma emang letaknya di situ di Bojonggede. SMP-nya di SMP Negeri 1 Bojong. Terus saat ini saya kuliah di Universitas Pamulang semester 8 jurusan Sastra Indonesia. Berarti lagi skripsi? Iya. Semangat. Mulai suka membaca kapan? Sebenarnya dari kecil udah. Atau kenapa kau ngambil sastra Indonesia? Itu dulu. Kalau ngambilnya sih sebenarnya nggak ada alasan khusus ya Pak kenapa ngambil sastranya. Cuma kalau mulai baca mungkin dari kecil kali ya, dulu suka diajak bapak ke tukang majalah sunah-sunah gitu. Oh gitu. Terus ada kayak satu rubrik yang tentang cerita-cerita cerita-cerita agama cuman ke cerita pendek gitulah kayak gitu. Jadi mulai dari situ, terus mulai lagi kayaknya SMA deh. SMA dulu jurusan apa? Multimedia. Oke, sekarang ceritakan sinopsisnya dari novel ini. Novel ini sebenarnya menceritakan tentang anak dan ibu dan anak. Nama ibunya adalah Yasuko Hanaoka, anaknya Misato. Nah, mereka ini tinggal di apartemen. Nah, suatu ketika mantan suaminya dari Hanaoka ini datang ke apartemen tersebut. Nah, sebenarnya itu bukan pertama kali mantan suaminya datang ke apartemen. Teman udah beberapa kali dan dia itu sebenarnya kayak memeras, dia juga melakukan kekerasan, terus beberapa kali memang sering minta uang kayak gitu. Nah, di saat itu tuh keadaannya memanas Pak. Jadi karena memang dia suka datang juga, suka minta uang juga, akhirnya singkat cerita suaminya yang namanya Shinji Togashi itu terbujur kaku di apartemennya Hanaoka. Dibunuh? Iya, dibunuh. Yang bunuh si Yasako? Yang bunuh ini sebenarnya yang pertama kali itu anaknya, si Misato. Misato yang keluar duluan untuk... Misato umur berapa itu? SMP Pak. Oh, dia yang bunuh? Iya, awalnya Pak. Awalnya itu yang Misato duluan. Karena tidak tega dilihat orang tua ibunya selalu diperas. Oh, tadinya, jadi pas si bapaknya datang ini, mantan suaminya datang ini, terus nggak lama Misato pulang dari sekolah, masuk kamar, ya kan. Terus pas udah dikasih uang tuh, udah singkat cerita dikasih uang sama ibunya. Nah, pas suaminya ini mau pulang, anaknya ini keluar dari kamar, megang apa ya, saya lupa megang apa gitu, terus menghantam belakang kepala, ya kan, karena belum jatuh kan, cuman belum mati ya Pak. Akhirnya si bapaknya ini nindih anaknya, terus mau nyekek kalau nggak salah ya. Oh, terjadi pergumulan. Udah kayak gitu, akhirnya karena ibunya takut anaknya kenapa-napa, diambil kabel kotatsu tuh kayak apa ya, kayak apa namanya, pokoknya kabel yang buat anget gitu loh Pak, di bawah ini. Penghangat ruangan, terus dicekik dari belakang, kayak gitu. Terus, ibunya nyekik? Iya, ibunya nyekik. Akhirnya meninggal. Terus semuanya diem. Tadinya ibunya ini si Hanaoka ini mau mau
nelfon polisi. Cuman kata anaknya jangan Bu, jangan, katanya gitu. Akhirnya nggak lama kemudian tetangganya Ishigami itu datang ke apartemennya, ya kan? Dia datang nanya ada apa, katanya gitu. Terus kata ibunya nggak ada apa-apa. Akhirnya balik lagi ke apartemen dia. Nggak lama dia nelfon ke apartemennya si Hanaoka, kayak gitu. Ishigami nelpon? Iya, Ishigami nelfon ke Hanaoka ini, terus diangkat, katanya kalau misalkan pasti susah untuk menyembunyikan mayat sebesar itu. Jenazah, gitu. Kayak gitu. Terus akhirnya singkat cerita dibantulah kira kayak gitu. Ishigami itu bantu? Iya, Ishigami akhirnya ngebantu untuk menyembunyikan si mayat ini, kayak gitu. Singkat cerita udah tuh ya Pak, udah disembunyiin dengan berbagai cara juga, dengan si Ishigami ini menyusun strategi, terus alibi juga, pokoknya dia ini menyusun rencana sedemikian rupa untuk menyembunyikan si mayat tersebut. Nah, sampai akhirnya mayat ini ditemukan di Tokyo, tepatnya di samping sungai Kyoedo. Nah, detektif yang disuruh untuk menyelidiki ini namanya detektif Kusanagi, kayak gitu. Akhirnya, nah mayat ini ditemukan ya kan, terus diselidiki. Mayatnya ini pertama ditemukan telanjang, terus yang kedua jari-jari kukunya ini dibakar, sama mukanya ini hancur, kayak gitu. Untuk menghilangkan jejak? Iya betul, untuk menghilangkan jejak, udah kayak gitu. Ini kelakuan si tetangganya Ishigami atau si anaknya Masuto itu? Kalau yang nyembunyiin ini Ishigami Pak, cuman yang rusak mukanya? Yang rusak, iya ini Ishigami, kayak gitu. Cuman nanti itu di belakang, udah kayak gitu singkat cerita ya kan, diselidiki sama detektif Kusanagi, udah gitu singkat cerita akhirnya sampailah penyelidikan ini ke si Hanaoka, ya kan. Cuman Hanaoka sama anaknya ini punya alibi yang susah dipatahkan. Nah, alibi ini tuh datangnya sebenarnya semuanya dari Ishigami, kayak gitu. Karena kan emang dia yang ngebantu Hanaoka dan anaknya untuk menyembunyikan mayat tersebut. Iya, anaknya tadi yang Misato tadi ya? Iya, betul. Udah gitu, karena memang sedikit agak buntu ya Pak, karena kan alibinya susah dipatahkan, kayak gitu-gitu. Terus akhirnya dia ini, si Kusanagi ini datang ke temennya. Jadi dia punya teman, satu universitas juga, dia tuh fisika. Oh, yang alim matematika sama fisika ya? Kalau ini tuh yang ini yang fisika? Iya, fisika. Namanya Manabuyukawa, kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya sebelum itu si Kusanagi ini sempat ke kediamannya, apartemennya si Hanaoka ya kan. Dia kan mencari apa namanya, menyelidiki sampai ke apartemen. Nah, terus di situ dia juga ketemu Ishigami. Nah, di situ dia juga akhirnya bertanya ke Ishigami karena Ishigami merupakan tetangganya Hanaoka. Nah, di situ dia lihat berita koran kalau nggak salah dari universitas yang sama, kayak gitu. Terus singkat cerita akhirnya yang tadi si Kusanagi ini ketemu sama Manabuyukawa. Dia ngomong lah kalau tetangganya dari Hanaoka ini satu universitas sama kita, jurusan matematika, kayak gitu. Udah gitu akhirnya si Yukawa ini nanya, yang ini orangnya, kayak gitu. Dilihatin fotonya katanya iya benar gitu. Akhirnya singkat cerita kayak gitu, terus akhirnya si Manabuyukawa ini yang tadinya nggak terlalu tertarik sama penyidikan itu, kasus itu, akhirnya jadi tertarik karena ada temennya di situ juga. Si Manabuyukawa ini menganggap kalau si Ishigami ini sebenarnya jenius Pak, kayak gitu, karena dia itu terkenal lah dulu di universitas dari matematika sampai fisika semuanya tahu dia, kayak gitu. Oh gitu ceritanya. Nanti akhirnya pokoknya apa namanya, si Manabuyukawa ini jadinya beradu kecerdasan sama si Ishigami, kayak gitu, karena di mana sama-sama orang pintar deh ya? Iya, sama-sama orang pintar Pak, yang satu fisikawan, yang satu matematikawan. Nah, kalau jadi mereka nanti beradu kecerdasan, yang satu melindungi si Hanaoka, yang satu untuk mengungkap alibi dan cara gimana dia menyembunyikan si mayat tersebut, kayak gitu. Jadi seru menurut saya. Mantap itu tuh teman-teman. Jadi kalau mau, kamu nggak baca ini gara-gara ini beli di mana atau kok tiba-tiba? Saya baca yang pertama dulu Pak, judulnya Salvation of the Cup apa kalau nggak salah gitu. Oh suka Keiko ini. Iya. Terus sama suka detektifnya juga Pak Manabuyukawa, akhirnya beli yang ini. Ini juga kan terkenal sekali tulisannya Keiko Higashino teman-teman. Jadi judulnya Kesetiaan Mr. X. Terus
Endingnya apa itu? Endingnya plot twist, Pak. Endingnya bener-bener gak kepikiran sama saya. Endingnya bener-bener kayak, ih kok gini sih, gini, kok bisa gini sih. Gimana? Plot twistnya gimana? Plot twistnya? Tidak diduga-duga kan? Iya, Pak. Terus? Jadi si mayat itu yang sebenarnya mungkin menurut kita ini selama baca ini tuh Shinji Togashi, ternyata bukan Shinji Togashi. Yang dibunuh itu berarti bukan dia? Jadi si Ishigami ini ngebunuh orang lain, ngebunuh tunawisma, ya kan, yang nggak diketahui, bukan yang nggak diketahui, yang membunuh tunawisma pokoknya kayak gitu, yang tinggal di kolong jembatan kayak gitu, untuk mengganti mayat si mayat si Shinji Togashi kayak gitu. Jadi dia ngebunuh lagi, Pak. Oh. Gitu. Jadi kayak yang sebenarnya selama baca ini dari awal sampai menuju akhir saya pikir si mayat itu ya Shinji Togashi, ternyata bukan. Tunawisma itu? Iya, ternyata tunawisma tersebut. Kayak Terus mayatnya detektifnya? gimana maksudnya? Detektifnya akhirnya mengungkapnya gimana? Itu sebenarnya Nggak terungkap? yang tahu duluan adalah si Manabu Yukawa. Iya, karena kan dia ikut ngebantu kan, ngebantu penyelidikan, dia juga yang ahli anu tadi? Iya, fisikawan itu. Akhirnya katanya kalau nggak salah, tolong tunggu sebentar lagi, tunggu sampai si Ishigami ini menyerahkan diri. Oke. Keren ya. Iya, Pak. Saya sampai kayak saking si Ishigami ini suka sama si Hanaoka, dia sampai rela untuk ngotorin tangannya gitu loh, untuk dia ngebunuh orang lain untuk mengganti si mayat Shinji Togashi. Jadi Ishigami itu mencintai? Iya, dia suka. Oh. Dari awal dia suka memang. Makanya gitu. kok ada motivasi, orang nolong tuh pasti ada motivasi. Terlepas dari dia itu suka. Siapa tadi namanya? Yasuka? Iya, Hanaoka. Hanaoka tadi. Kayak gitu. Oke, terus apa lagi yang menarik? Misalnya si Ishigami artinya di penjara atau menikah? Sebenarnya kalau itu di sini sampai pojok ya Pak, nggak ada kayak gitu, nggak ada dia masuk penjara. Akhirnya si Ishigami ini menyerahkan diri, ya kan? Menyerahkan diri. Nah, si Manabu Yukawa ini bikin kayak seolah-olah dua-duanya tuh jadi merasa bersalah, entah si Hanaoka atau si Ishigami, kayak gitu. Jadi awalnya si Ishigami bilang ke Hanaoka kalau biarin saya aja yang masuk penjara, gitu. Karena dia menyerahkan diri, tapi karena rasa bersalah yang amat sangat besar kali ya, akhirnya si Hanaoka juga ikut menyerahkan diri ke kantor polisi. Ujungnya kayak gitu. Oh, dua-duanya menyerahkan diri ya? Ujungnya si mayatnya pun kayaknya tidak bisa ditemukan di mana. Mayat asli dari Shinji Togashi-nya ya Pak. Tidak ditemukan di mana. Sampai akhir tidak ditemukan? Enggak. Sampai akhir cuma sampai yang di rumah sakit, penjara, sampai situ aja. Oh, keren ya berarti ya. Makanya itu juga kayak kok bisa kayak gini, kok bisa saking sukanya orang. Plot twist-nya itu ya, artinya dikira bahwa itu mayatnya mantan suaminya ternyata bukan. Hanaoka itu kan? Ternyata mayatnya tunawisma. Dengan alibi untuk menggantikan itu. Iya, karena kan kalau dan sukses. Enggak dong, kan dia udah ketahuan di ujung. Ya tapi kan detektifnya nggak tahu kan? Detektifnya ujungnya sih tahu, sebenarnya yang tahu duluan si Manabu Yukawa. Yang ahli fisika itu kan? Iya. Cuma si detektifnya memang memang agak sedikit, bukan agak sedikit, maksudnya tahu belakangan gitu. Dulu kenal pengarang ini dari mana? Sebenarnya dulu waktu Keigo Higashino ini. Dari yang awal saya bilang saya baca yang Salvation sih Pak. Jadi waktu dari situ? Saya lupa saya belinya di mana, entah di Gramedia langsung atau online ya Pak. Saya beli yang satunya, ternyata saya suka. Sebenarnya saya sukanya dari awal si tokohnya sih. Tokohnya si Yukawa saya sukanya di situ, akhirnya saya beli yang lain. Saya beli yang lain. Oke, terus apa kira-kira dampaknya terhadap hidupmu setelah baca novel ini? Sebenarnya menurut saya kalau dampaknya yang saya dapatkan itu walaupun kita suka banget sama seseorang ya Pak, walaupun kita mencintai banget seseorang, tapi jangan sampai rasa cinta itu membuat kita melewati batas-batas moral gitu, batas-batas nilai di masyarakat kayak gitu. Jadi kita harus punya batasan walaupun kita amat sangat mencintai seseorang. Karena kayak ini kan dia sudah melewati batas moral ya Pak. Iya. Dia sampai rela ngebunuh kayak gitu, ngotorin tangannya sendiri kayak gitu. Ide membunuh tunawisma itu idenya Ishigami? Ya, semuanya itu dari awal dari alibinya Hanaoka sama Misato untuk misalkan nonton di hari itu, dia pergi nonton terus dia yang ngatur skenario-nya? Iya, dia pergi makan, dia karaoke, itu semuanya Ishigami kayak gitu. Tapi dari awal ini sebenarnya si Hanaoka sama si anaknya nggak tahu kalau dia ini ngebunuh orang lain. Dia juga nggak tahu.
Oh gitu. Tapi Hanaoka tahu kalau Ishigami suka sama dia? Sebenarnya kalau itu Nggak tahu. sosok lah kayak 50-50 gitu. Oh. Dia dapat info itu tuh, bukan info ya. Sebenarnya dia tuh si Hanaoka kan kerja di kayak restoran apa namanya ya? Kayak Indomaret lah di sini. Iya. Nah, si Ishigami ini datang setiap hari. Oh, Misato tuh cewek tau? Misalnya tuh cewek. Oh, jadi yang mungkin dia membunuh bapaknya pulang dari sekolah itu mungkin kan jengkel ya. Iya, karena sebenarnya Sering KDRT ya. karena sebenarnya si Shinji Togashi ini bukan bapak kandung dari Misato. Oh. Iya, jadi sebelumnya Ibunya udah married dulu? Iya, udah married, cuma meninggal. Oh, gitu. Mereka Bukan. ketemunya ini di klub apa namanya? Jadi ibunya dulu kerja di Pramuria ya kalau nggak salah. Oh. Ketemu sama bapaknya. Oh, gitu. Oke. Terus apa itu? Apa yang quote-quote yang menarik apa kira-kira? Ada di 100, bentar. Ada di halaman 273 sih, Pak. 200? 73. Apa itu? Aku tahu di dunia ini kadang kita harus menerima fakta yang tak ingin kita percayai. Maksudnya aku tahu di dunia ini kadang kita harus menerima fakta yang tak ingin kita percayai. Kayak maksudnya apa? Menurut saya maksudnya di situ adalah nggak semua hal yang benar-benar terjadi faktanya ini yang ingin kita percayai. Kayak misalkan kita suka sama orang nih, ya kan? Ternyata faktanya orang itu tuh nggak suka balik sama kita. Sedangkan kita percaya kalau orang itu bakal jadi milik kita, dia bakal suka sama kita. Padahal faktanya dia nggak suka sama kita. Sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta. Iya, misalnya ada orang suka basa-basi, ya, lalu belum tentu dia suka sama kita. Fake lah ya mukanya. Iya kan? Oke, terus yang lain? Ada juga di halaman 238. Aku hanya ingin mengatakan 238. Ya. Aku hanya ingin mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada roda gigi yang tidak bermanfaat. Oh, aku hanya ingin mengatakan Bahwa di dunia ini tak ada roda gigi yang tak bermanfaat. Ya. Oke, maksudnya apa nih? Kalau menurut saya Pak, kayak penilaian saya, jadi roda gigi di sini itu maksudnya segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kayak misalkan kita manusia lahir ke bumi pasti ada tujuannya, pasti ada manfaatnya kayak gitu. Entah terus juga misalkan kenapa hidup kita begini pasti ada tujuannya gitu loh. Kenapa kita begini itu pasti ada manfaatnya, entah untuk orang lain atau untuk Waalaikumsalam. Oke, sekarang quote yang kedua halaman 238. Aku hanya ingin Coba baca. Aku hanya ingin mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada roda gigi yang tak bermanfaat. Oke, aku hanya ingin mengatakan di dunia ini tak ada roda gigi yang tak bermanfaat. Maksudnya gimana? Kalau menurut saya, maksudnya roda gigi di sini adalah manusia ya Pak, manusia dan mungkin manusia di bumi ini dan seisinya di bumi ini gitu. Bahwa Tuhan menciptakan kita dan seluruhnya saling melengkapi lah. Iya, misalnya kayak di kampus lah, ada dosen, ada OB, ada satpam, ada bagian engineering listrik, kan itu semua bermanfaat kan. Harus dihargai, saling mengisi. Kalau nggak ada OB kayak apa? Kalau nggak ada satpam siapa yang ngatur? Siapa tukang parkir gitu. Itu. Oke, terus ada quote yang lain? Itu saja? Iya. Oke. Terus itu tadi novel ini kan menarik sekali ya. Jadi kalau di Indonesia, terutama anak-anak muda ya, cari yang apa itu idola-idolamu ya, tidak harus di Indonesia ya. Kalau kamu kan suka Jepang ya, Keigo Higashino ini. Teman-teman mungkin mulai cari-cari novel-novel tidak hanya Indonesia, juga dari Jepang, dari Korea, termasuk dari luar, supaya teman-teman juga belajar budaya dan lain sebagainya. Closing statement untuk adik-adikmu supaya anak-anak semester awal supaya rajin membaca apa? Mungkin kalau supaya rajin membaca dimulai dari yang gak usah yang jauh-jauh, gak usah yang muluk-muluk, sesimpel yang kamu suka aja dulu. Jadi nanti kalau misalkan udah mulai suka sama baca kan nanti udah mulai ada kayak ih bagus nih, coba cari yang lain, jadi nggak usah
langsung tinggi, kayak misalkan filsafat atau sejenisnya, mungkin kamu bisa coba untuk cari sesuatu yang kamu suka dulu. Kalau misalkan kamu suka romance, nggak apa-apa baca romance aja dulu. Iya. Itu kalau sukanya silat ya silat, sukanya kayak Sherlock Holmes itu detektif, nggak masalah. Oke, terima kasih sudah hadir. Semangat buat skripsi biar cepet wisuda. Ya, thank you ya. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih.